Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait fenomena kekuatan narasi, kekuatan mobilisasi maksud saya, kekuatan massa versus persepsi publik terkait pembahasan pada polemik nasab. Nah, ada satu pertanyaan yang sederhana yang bisa kita diskusikan pada episode kali ini, gitu ya. Misalkan sebuah stadion sepak bola yang penuh, puluhan ribu orang datang, gitu ya. Kemudian sorak menyorak, bendera, spanduk, kemudian suara menggema, saling pendukung, gitu ya. Semuanya penuh. Gitu kan. Pertanyaannya, apakah stadion yang penuh itu berarti seluruh kota itu mendukung tim itu atau bukan? Tentu kita bisa menjawab belum ke arah situ, belum tentulah, gitu ya. Karena yang datang itu kan, yang datang ke stadion bola gitu kan, biasa kan memang orang yang sudah menjadi fan, orang yang suka bola, pengamat bola, gitu kan, cinta dengan bola, gitu kan. Sementara orang yang tidak suka, ya nggak perlu datang. Nah, fenomena seperti inilah sebenarnya bukan hanya terjadi di sepak bola aja. Gitu loh. Fenomena ini juga sering terjadi dalam banyak peristiwa sosial, termasuk dalam majelis besar habaib, ya, haul-haul besar, dan bahkan dalam perdebatan keagamaan yang sedang ramai hari ini. Nah, di ruang publik sering muncul satu argumen. Kalau pengikutnya jutaan, bludak acaranya, haul, tumpah riuh, lautan manusia, seperti itu, gitu ya. Berarti itu bukan bukti juga bahwa umat itu menerima klaim bahwasanya Ba'alawi cucu Nabi. Ini kan selalu yang menjadi yang menjadi argumen ataupun pembelaan dari Ibn Kibin, ya. Haulnya Habib itu rame, bludak, acaranya itu banyak didatangi ulama-ulama, didatangin oleh masyarakat dari berbagai daerah, gitu ya. Nah, apakah benar demikian klaim itu? Apakah kerumunan besar itu otomatis berarti mayoritas umat itu menerima cucu Nabi? Atau jangan-jangan kita sedang melihat sesuatu yang dalam ilmu sosial disebut dengan ilusi dominasi, ilusi ataupun halu, gitu ya. Halu, ilusi, kelihatannya besar, ya, kelihatannya dominan, gitu ya. Tapi sebenarnya belum tentu mewakili sebuah populasi luas, apalagi populasi di seluruh wilayah Indonesia, gitu ya. Nah, dalam episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman atau mengajak netizen melihat fenomena ini dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Jangan dikit-dikit saya ngomong begini emosi, jangan dikit-dikit saya ngomong begini kebencian, bukan dengan debat kusir gitu ya, tapi dengan melihat data. Nah, yang pertama kita bahas kenapa diskusi ini itu bisa muncul. Beberapa tahun terakhir, ya, ini kan jarang orang yang mendiskusikan terkait fenomena kepadatan massa versus persepsi publik. Itu kan baru saya doang yang membahas dalam konteks polemik nasab, ya. Nah, beberapa tahun terakhir kita melihat munculnya diskursus yang cukup ramai tentang nasab Ba'alawi tentunya, ya. Ada yang bela, ada yang mengkritik, ya, ada yang netral, ada yang ragu, dan seterusnya. Nah, di satu sisi ada pembelaan yang mengatakan nasab itu sudah diakui berabad-abad. Disinilah muncul kritik genealogis yang mencoba memeriksa ulang dari sumber sejarah yang ada. Iman memberikan sebuah bukti genealogis, kritik, ya, bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Argumen itu bukan tentang dokumen sejarah, bukan tentang sanad genealogis, tetapi tentang jumlah pengikut. Yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Kalau kita dengar kalimat gini, kalau nggak benar, kalau Ba'alawi itu bukan cucu Nabi,
kalau Balawi itu nggak sahih sebagai cucu Nabi, kok pengikutnya malah banyak ya? Kok pengikutnya jutaan ya? Atau coba Mukimat lihat tuh, hau HP masih ramai, haunya jutaan orang datang, penuh dengan lautan manusia gitu kan. Nah, disinilah muncul satu pertanyaan penting secara sosiologis kita bicaranya gitu ya. Apakah jumlah orang yang hadir di suatu acara tersebut, haul majelis dakwah habaib gitu ya, ataupun tablik abar katakanlah, itu otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat itu percaya? Atau jangan-jangan itu hanya menunjukkan kekuatan mobilisasi komunitas saja, tapi tidak merepresentatifkan posisi populasi mayoritas umat, tidak mewakili umat yang ada saat ini gitu ya. Nah, yang kedua, memahami perbedaan. Bagaimana memahami perbedaan antara massa dan populasi? Nah, saya akan pakai analogi yang sederhana. Misal, ada sebuah konser musik, misalkan konser musik Metallica, ya, band Metallica atau band-band tertentu lah, katakanlah bisa memenuhi stadion, misalkan GBK 60.000 orang atau mungkin 85.000 orang gitu ya. Nah, apakah itu tandanya atau itu artinya seluruh kota itu menyukai band itu? Ya belum tentu jawabannya. Yang datang ke konser itu biasanya orang fans, ya, memang penggemarnya, memang suka musik-musik hard rock, metal, dan memang fanatiknya Metallica, katakanlah seperti itu. Sementara kalau yang nggak suka, ya nggak perlu datang gitu loh, mahal-mahal nyai tiket ngapain, orang nggak suka ngapain datang gitu ya. Nah, dalam ilmu sosial itu disebut dengan self selection. Artinya apa? Artinya orang yang datang biasanya memang orang yang sudah memiliki preferensi yang sama, ya, seirama, senada. Jadi kerumunan besar itu seringkali menunjukkan kekuatan komunitas, bukan representasi populasi. Ini yang harus dibedakan antara massa dengan populasi. Ini dua hal yang sangat berbeda. Ini kipin-kipin harus paham, jangan monoton, itu aja yang pahami. Kemudian ketiga, dari data event-event massa yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya gitu ya, dan saya ingin melihat lebih jauh dengan data, karena kalau saya menjelaskan kepada publik nggak pakai data, ya ujung-ujungnya hanya bernarasi, ya itu mungkin hanya retorikanya Kang Charlie gitu kan, katakan seperti itu ya. Karena saya terbiasa dengan data untuk menjelaskan kepada publik. Saya mengambil beberapa contoh event-event besar yang terjadi sepanjang 6 bulan terakhir lah ya. Bukan untuk menyerang siapapun, ingat nih ya, jangan sampai di frame, oh benci, oh ini namanya sudah menafikan keturunan Nabi, wah ini memecah belah umat ya. Nggak kayak gitu mainnya gitu. Ini kita melihat fenomena yang terjadi secara sosial. Nah, event yang pertama itu Haul Malang tahun 2025. Itu kalau nggak salah tanggal 14 Desember lah kalau nggak salah ya. Nah, ada klaim panitia itu 1.200.000 orang yang hadir. Bukan klaim panitia ya, itu ada dua versi media kalau nggak salah. Pernah saya jelaskan waktu itu. Ada dua media satu menjelaskan 1.200.000 orang yang hadir. Ya. Media yang kedua melaporkan bahwasannya angkanya hanya 7.000. Ya, hanya 7.000. Sementara yang saya sudah analisis menggunakan crowded identity, menggunakan metode teknis, memperkirakan sekitar hanya 4.950 orang. Ya, sekitar gitulah. Menyampai 5.000 pokoknya, atau 4.000 sekian. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya gitu ya. Nah, bisa lihat di sini ada perbedaan angka yang besar klaim daripada media pertama dengan media kedua, ada perbedaan klaim 7.000 ke 1.200.000. Apakah ini berarti ada yang bohong? Nah, saya jawab belum tentu juga. Karena metode menghitung massa itu memang berbeda. Ada yang berdasarkan estimasi visual, ada yang berdasarkan luas area dan kepadatan. Tetapi yang menarik adalah kok gap-nya sangat jauh. Ini pertanyaan. Ya.
Belum tentunya itu apakah pakai metode atau pakai mengarang bebas. Kalau metode saya 4950 katakanlah, kemudian media yang kedua itu 7000, itu kan nggak jauh gapnya. Ya harusnya versi media 1 atau versi panitia ya di angka 11.000 atau 12.000 gitu ya. Tapi ini kok jomplang jauh, 4.950 yang saya sampaikan, media 2 itu 7.000 orang, kok ada media 1 yang menyampaikan sampai 1.200.000 orang yang hadir. Kan gap sangat jauh. Ini jadi pertanyaan besar. Apakah menggunakan metode atau hanya mengarang bebas supaya menarik kesimpulan bahwasanya ini Haul Habib itu masih ramai. Itu ya. Oke, kemudian reuni 212 tahun 2025. Analisis kredit ya, itu menunjukkan hal yang tidak seperti kondisi masa pada aksi Bela Islam 212 tahun 2016 yang jumlahnya itu sangat besar katanya. Klaimnya kan jutaan gitu ya. Itu sangat besar. Ya, kalau kita bicara kasus 2016, klaim itu adalah sekitar 7,5 juta jiwa yang hadir di Monas. Dari lingkaran Monas, kemudian ada Jalan Tamrin, ada mana lagi tuh Jalan yang Gambir ya, dan seterusnya gitu kan, banyak pernah kita bahas di episode juga sebelumnya. Karena ketika saya menganalisis menggunakan crowded identity itu hanya 689.000 orang. Sekali lagi, ini tetap angka yang besar. Tetapi menunjukkan bahwa dalam mobilisasi massa sering terjadi perbedaan estimasi. Sekarang pertanyaannya adalah, kok gapnya sangat jauh juga gitu loh. 689.000 ke 7,5 juta. Terus kemudian yang hadir di reuni 212 tahun 2025 kemarin juga hanya puluhan ribu tok, nggak sampai ratusan ribu, bahkan jutaan, nggak nyampe juga. Dan ini adalah cara mereka untuk mengemas seolah-olah yang hadir undangan-undangan Habib, yang hadir dalam majelis Habib itu masih besar. Itu memperkuat legitimasi moral secara sosial di kalangan habaib supaya publik melihat walaupun Ki Imad membatalkan nasab Alawi kata gitu ya, tapi kok jumlah massa haul kok masih besar. Nah, itu kan membuat dampak sebuah ilusi ya, ilusi sebuah mobilisasi gitu kan. Nah, kemudian kita bandingkan sekarang dengan survei persepsi publik ya, baik offline ataupun online. Ketika riset saya secara online itu menyampaikan bahwasannya yang percaya terhadap narasi Ba'alawi sebagai cucu Nabi itu hanya sisa 8%. Itu versi online ya. Kemudian secara offline ini yang menarik ya, karena jumlah responden itu 201 orang. Periode surveinya itu 10 sampai 26 November tahun 2025 dengan margin of error 6,9%. Metode campuran, kuesioner lapangan, dan kita gabungkan juga dengan online juga. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah Anda percaya dengan klaim nasab Ba'alawi? Dan hasilnya cukup menarik, sekitar 3,1% itu mengatakan 3,1% itu yang mengatakan percaya terhadap klaim nasabnya Ba'alawi. Nah, sekitar 86,5% itu mengatakan tidak percaya lagi terhadap nasabnya Ba'alawi. Dan 10,4% itu mengatakan ragu. Sekarang yang penting saya tegaskan adalah ini bukan sebuah survei nasional. Sampel hanya 200 orang yang tidak mewakili seluruh populasi Indonesia. Tapi tetap memberikan sebuah gambaran fenomena persepsi sosial dalam sampel penelitian. Nah, demografi responden yang saya riset kemarin itu yang menjadi hal menarik ya, untuk kita bahas gitu ya, distribusi umur responden. Sebagian orang sering mengatakan yang kritis hanya anak muda internet, hanya APG, gitu kan? Tapi data justru menunjukkan sesuatu yang berbeda.
usia responden justru didominasi oleh kelompok umur yang matang. Kelompok usia 46 tahun ke atas itu lebih dari setengah responden. Artinya apa? Fenomena kritik ini tidak hanya datang dari generasi muda toh. Generasi umur matang atau generasi tua pun juga ikut mengkritik fenomena ini. Nah, sekarang kita melihat dari paparan-paparan tadi, analisis sosiologinya adalah kita melihat gambar-gambar tadi lah gitu ya. Ada dua variabel yang berbeda. Mobilisasi massa dan persepsi publik. Mobilisasi massa menunjukkan kekuatan komunitas. Sementara persepsi publik itu menunjukkan opini masyarakat. Itu dua hal yang berbeda. Keduanya tidak selalu bergerak bersama. Jadi tolong kibin-kibin nggak usah memprovokasi, tidak usah membuat statement bahwasanya sekalipun Keimat membatalkan nasabah Balawi ini rungkat gitu ya, tapi kok bukti haul-haul masih ramai. Karena itu sebuah variabel yang berbeda. Mobilisasi massa dan persepsi publik itu tidak selalu bergerak secara bersama. Nah, analogi yang mudah ingin saya sampaikan kepada teman-teman, misalkan gini. Ada sebuah restoran yang baru dibuka, gitu ya. Hari pertama itu bludak penuh. Hari pertama, karena mungkin hari pertama ada diskon, ada penjamuan-penjamuan yang berbeda, gitu ya, antrian panjang. Apakah itu berarti seluruh kota suka dengan restoran itu? Jawabannya ya belum tentu. Bisa saja yang datang hanya komunitas tertentu yang sudah mendapatkan WhatsApp broadcast, yang melihat pamflet, atau orang yang lewat sekedar lewat, oh ada pembuka restoran baru, coba yuk, nah, kan gitu ya. Sementara masyarakat luas yang lainnya belum tentu tertarik. Fenomena seperti ini juga bisa terjadi di dalam banyak peristiwa sosial. Nah, model analisisnya dari data yang saya sampaikan tadi, saya mencoba membuat satu model yang sangat sederhana, yang menyebut bahwa hegemoni massa versus persepsi publik. Nah, model ini menjelaskan bahwa kerumunan besar bisa menciptakan sebuah kesan dominasi. Seolah-olah itu masyarakat atau umat bersama habaib. Wah, kan rasa begitu kan? Umat selalu membela habaib. Ya, umat selalu berada di dalam barisan habaib. Ya, padahal secara persepsi sosial belum tentu demikian juga. Dalam ilmu sosial ini sering disebut dengan ilusi. Nah, lagi ilusi mayoritas. Seolah-olah besar, tapi itu sebenarnya kopong. Nah, intinya gitu. Kalau misalkan membantah, Kang Cari itu ada-ada aja tuh. Nah, saya nggak percaya, yang percaya Habib cucu Nabi hanya 3,1%, ya. Buktilah itu hal-hal Habib itu masih banyak, gitu kan. 3,1% itu kalau dikonversi ke jumlah penduduk, itu orangnya hanya 8,8 juta loh. Dari 285 juta jiwa penduduk Indonesia. Ya dikit lah, mungkin terlihat banyak 8,8 juta. Ya, harusnya 8,8 juta itu yang tersebar di berbagai masyarakat, ya belum tentu itu juga mempresentasikan bahwasanya hal-hal yang dikatakan ramai, beludak itu adalah menjawab masyarakat masih bersama habaib. Sudah enggak, sudah 31% masyarakat yang percaya terhadap Habib itu cucu Nabi. Selebihnya ya orang nggak percaya. 86,5% tidak percaya habaib itu cucu Nabi. 10,4% itu yang netral ataupun ragu-ragu. Nah, implikasi terhadap polemik nasab ini apa? Kalau kita kembali kepada pokok permasalahan polemik nasab Balawi, ada satu pelajaran penting yang mau saya catat dan ingin saya ingatkan kepada teman-teman semuanya. Perdebatan genealogis ya tidak bisa diselesaikan dengan jumlah pengikut. Titik. Ya. Jangan menyebut percaya Habib karena melihat jumlah yang datang itu bludak. Karena kebenaran sejarah tidak ditentukan oleh kerumunan, tapi oleh dokumen sejarah, sanad genealogis, metodologis ilmiah, dan sebagainya. Karena dalam sejarah itu banyak sekali contoh di mana suatu komunitas itu yang sangat besar, tetapi kemudian
penelitian akademik menemukan hal yang berbeda. Gap-nya terlalu jauh dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, intinya kesimpulan yang saya ingin ambil dalam pembahasan kali ini adalah dari seluruh pembahasan ya, baik episode-episode sebelumnya sampai dengan hari ini yang kita bahas, ya kita bisa menariklah satu pelajaran penting yang simpel-simpel aja, nggak usah rumit-rumit, bahwa mobilisasi massa adalah fenomena sosial yang sangat menarik. Ini menunjukkan kekuatan komunitas. Ini menunjukkan sebuah solidaritas. Tapi ingat satu hal yang paling penting, bahwa mobilisasi massa tidak selalu sama dengan persepsi masyarakat luas. Karena di dalam setiap diskursus publik, terutama diskursus yang menyangkut sejarah dan genealogis, kita perlu kembali pada sebuah metode ilmiah. Bukan pada jumlah kerumunan, karena kebenaran tidak diukur dengan berapa banyak orang yang hadir, tetapi dengan seberapa kuat data dan metodologi yang bisa digunakan. Demikian dari saya, akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.